Kalau Gibran menerima lamaran dari Partai Gerindra, sementara PDI sendiri ini kan punya calon, arti sama saja Gibran itu adalah musuh dalam selimut. Bukan lautan, hanya kolam susu, air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau lalui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke teman-teman nonton Gayeng, kembali lagi di episode tentang politik. Wes, ini juga akan menentukan seberapa surganya negara tercinta kita ini. Wah, seperti lagu Kus Plus tadi. Yang negara yang kita harapkan jadi kolam susu ini. Nah, jangan sampai jadi kolam B. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah etika berpolitik. Nah, jadi menurut teman-teman berempat ini, seberapa pentingkah etika dalam berpolitik? Jadi terserah sini nggak akan saya bagi sih sebetulnya di sini pro dan kontra, yang mau kontra, yang mau pro, ya kan? Maka sekarang kalau tadi episode yang kemarin ini dari sebelah sini, sebelah kanan saya, sekarang saya mulai dari siapa? Kliwon apa RT dulu? Kliwon dulu. Bagi saya etika politik itu penting. Saya yakin semua setuju, semua akan berpendapat sama bahwa etika politik itu penting. Barangkali hanya Jupri yang tidak setuju karena memang hidupnya tidak beretika. Nah, oleh karena itu, etika politik itu sebenarnya memang tidak ada aturan tertulis. Itu sanksinya adalah kalau melanggar, itu masyarakat akan membuat akan menjadikan image masyarakat itu negatif kepada orang yang melanggar etika, kan itu loh. Kenapa etika itu harus berjalan? Maka itu untuk membuat keselarasan dan harmoni hidup. Tetapi etika itu sebenarnya diukur oleh hati nurani. Kalau hati nurani kita nggak nyaman, ya, melihat kesombongan Jupri, ya, kapasitas Jupri yang sangat sombong, ya, udah belum mapan tapi sombong misalkan, ya. Lebih jelasnya miskin tapi sombong. Ya, itu dia sudah mulai apa? Kehilangan etika. Etika apa? Etika bergaul, etika bermasyarakat gitu loh. Itu dalam skala kecil ya. Seperti itulah pendapatku sementara ini. Sebelum ke Pak RT, Pak Jering dulu. Seberapa pentingkah orang beretika dalam politik? Kalau bagi saya politik itu sendiri sudah tidak beretika. Nah, jadi buat apa ada etika dalam politik? Kalau dalam kehidupan saya setuju, tapi dalam politik itu udah kotor. Tidak perlu dietika lagi. Terang-terangan aja kalau politik itu. Bablas saja. Politik ini tidak punya etika kok menurut saya. nama juga istilahnya kalau kata nenek saya dulu namanya politik. Politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Betul, semua dihalalkan. Kan tidak punya etika. Kenapa kok harus dijunjung pakai etika? Pak ini harus beretika. Kalau Pak RT, sebelum nih ke Jupri nih. Kita melihat fakta yang ada di negara kita. Nah, kebanyakan politikus kita memang banyak ya. Ini bukan keseluruhan nih. Banyak yang kurang beretika. Nah, kebanyakan memang oportunis. Ini kebanyakan ya. Tapi tetap ada lah. Enggak semuanya yang tidak beretika. Ada yang dia menggunakan politik tapi dengan cara santun tuh ada. Tapi kebanyakan memang kurang beretika. Jadi banyak yang oportunis lah, loncat sana, loncat sini, pokoknya untuk menghalalkan untuk menganukan kepentingannya, menghalalkan segala cara itu banyak terjadi di politikus-politikus kita. Terus, Jupri? Gimana Bre? Menurutmu Bre? Jadi menurut saya sebenarnya etika itu penting sebenarnya, sangat penting. Dalam segi apa saja ya, termasuk berpolitik. Yang jadi masalah sekarang terutama di politik juga banyak sendiri orang yang teriak-teriak tentang etika. Dia tidak mengerti atau melanggar etika itu sendiri.
Mas Kliwon bicara tentang etika segala macam. Apa kehidupan sehari-harinya menanamkan etika itu enggak gitu loh. Itu sudah jelas gitu loh. Jadi kalau kita bicara itu kita harus pikirkan kepada diri kita. Sebenarnya etika itu kan kembali kepada diri kita gitu loh. Bukan melihat orang lain gitu. Diri kita pantaskah ketika kita bersosial termasuk berpolitik misalnya begitu. Jadi memang sangat penting. Memang aturan yang tidak tertulis, tetapi sebenarnya menurut saya memang harus dilakukan. Etika itulah yang mengatur gitu. Nah, cuman itu tadi kepada dimulai kita di diri sendiri. Nah, jangan contoh Kliwon itu. Saya yakin orang-orang politik pada nyontoh dia mungkin gitu. Oke teman-teman, itu tadi kalau kita membahas tentang etika. Seberapakah pentingnya beretika dalam berpolitik. Nah, sekarang ada banyak kasus. Sekarang contoh misalnya. Tadi kembali ke Gibran. Wah, sekarang Gibran ini memang lagi apa ya? Istilahnya lagi anget lagi lah kalau untuk dibicarakan ya. Jadi Gibran itu adalah wali kota yang dicalonkan oleh PDIP. Dan dia masih anggota PDIP. Kabar-kabarnya dia akan diambil oleh partai lain, yaitu Gerindra, untuk menjadi wakilnya. Nah, itu gimana menurut Kliwon? Etikanya gimana itu? Sebelum menuju ke Gibran tadi, katanya suruh bahwa berbicara mengenai etika itu kan sudut pandang setiap orang memahami kebenaran terhadap etika itu berbeda-beda sudut pandang orang, gitu ya. Mungkin ya, ketika misalkan salah satu contoh nih ya, ada teman kita naksir si A, lalu tiba-tiba kita menjegal. Itu kalau secara etika itu buruk, itu yang menjegal. Si Kliwon ini buruk sekali. Tetapi karena ini demi kebaikan supaya dia tidak lebih menderita gitu ya. Itu artinya etika yang buruk tadi itu menjadi mulia. Ya. Jadi sudut pandang kok itu, sudut pandang masalah. Jadi hubungannya sama Gibran? Nah, sekarang kembali ke Gibran. Bahwa Gibran notabene adalah anggota PDI. Ya. Terus yang melamar adalah kubu dari Pak Prabowo sebagai capres. Ini saja ketika melamar, kalau sampai diterima berarti Gibran menyetujui keputusan politiknya, dan itu bisa dinilai oleh masyarakat itu sesuatu yang tidak etis. Ya. Karena apa? PDI sudah punya capres sendiri, yang notabene berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, gitu ya. Jadi itu saja sudah tidak etis. Kalau itu betul-betul terjadi, Gibran menyetujui jadi wakil presiden, nah ini akan terjadi huru-hara, bukan mengancam-ancam resikonya apa, tapi ini pasti akan membuat citra dari Bapak Presiden kita itu eman-eman, karena beliau sudah luar biasa membangun bangsa, tingkat kepuasannya hampir 88%. Gara-gara ini citranya menjadi turun. Kamongko ketika orang mau pensiun itu harus dengan pensiun yang landai, nyaman dan bahagia. Oke teman-teman nonton gayang, kalau tadi Kliwon mengatakan kalau seandainya Gibran menerima, artinya Gibran kurang beretika, begitu kan? Ya kan? Kalau menerima, artinya kurang beretika. Nah, saya ke Mas Diding, bagaimana dengan Partai Gerindra yang meminang kader partai lain? Sekarang gini, kalau menurut saya kita bahas dulu. Mas Kliwon ini menggebu-gebu ngomong soal etika. Saya mau tanya, etika itu apa sebenarnya? Etika itu sesuatu yang mengatur dari seluruh elemen-elemen tadi. Etika itu satu konsep kebenaran. Artinya kebenaran itu relatif. Gerindra punya manuver mengambil Gibran. Itu kebenaran relatif. Itu kebenaran menurut Gerindra. Itu etika, gak apa-apa. Menurut saya itu baik-baik saja. Jadi kalau kita ngambil istri orang lain gak apa-apa gitu ya? Kalau istrinya mau nggak apa-apa.
Yang penting saling mencintai, jangan memaksa dong. Dan jangan penjegal. Saya setuju. Bapak ini pintar, cerdas Bapak ini. Setuju, saya berpengalaman. Iya, ibarat harimau kelinci. Jadi kelinci hanya di belakang. Ini hebat. Iya, ngono kuwi. Nah, kalau tadinya misalnya kalau kata Kliwon tadi itu kalau misalnya Gibran menyetujui, Gibran kurang beretika karena dia adalah anggota PDI. Nah, sementara itu kalau misalnya tuh dari pihak Gibran akhirnya menyetujui, bagaimana dengan Gerindra? Gitu. Dia mengambil dari partai lain. Nah, etikanya bagaimana itu, Pri? Nah, kalau saya tadi juga agak sependapat juga dengan Mas Diding ini. Kalau dalam politik begitu bisa juga sah-sah saja, bisa sah saja. Toh ketika dia melamar Gibran bukan menjadikan Gibran sebagai kader partai Gerindra, tetapi dia tetap sebagai orang PDIP yang dilamar menjadi wakilnya, gitu loh. Ya, saya rasa sah-sah saja. Dan kemudian kalaupun misalnya Gibran menyetujui, karena itu menyetujui artinya siap gitu loh, mau, saya pikir ya sah-sah saja. Masalahnya di Gibran ini bukan masalah suka tidak suka terhadap Gibran, tetapi etika itu kembali ke peraturan itu tadi, gitu loh, yang 40 tahun ketika dia menerima, maka itu tidak etika gitu, karena itu undang-undang baku sudah ditentukan. Kalau undang-undang gitu kan soalnya kalau undang-undang kan bukan soal etika, soal aturan yang dilanggar atau tidak. Toh. Iya. Tapi dia juga tidak melanggar kalau dia menerima karena memang ada Udah disahkan. yang tadi itu tambahan tadi itu. Nah, Iya. tapi menurutku gini. Tapi kalau kita bicara menurut kamu sah-sah saja. Soal persoalannya gini. Persoalannya itu kalau Gibran menerima lamaran dari Partai Gerindra, sementara PDI sendiri ini kan punya calon. Artinya sama saja Gibran itu adalah musuh dalam selimut. Kalau Iya kan? kemudian begini, Loh, iya dong. begini Pak John, Loh, iya dong. kalau kemudian siapa partai PDIP juga mengajukan seorang Gibran sebagai wakil dan calon presiden dari partai PDIP juga, tapi dia menerima sebagai wakil presiden dari partai Gerindra, dia menyeberang, itu yang nggak etika. Karena dia sudah diwakilkan juga. Tetapi ketika PDIP juga tidak mewakilkan dia, kemudian dia menerima dari Gerindra, saya pikir itu udah politik, bukan melanggar etika politik, itu tidak. Nah, ini bolak-balik sebetulnya. Bolak-balik dia ngomong. Dia berkepribadian ganda. Gini loh, tadi dia mengatakan itu sah-sah saja. Terus barusan pernyataannya itu melanggar etik. Gimana itu? Begini, dengarkan kata-kata saya. Jadi pembicaraan saya awal tadi, kita tidak mengkaitkan dari PDIP dulu sebagai wakil dilamar oleh Gerindra sebagai wakil dari Pak Prabowo. Dia menerima, itu sah-sah saja. Tetapi kalau ini dia kalonya ini. Kalau kemudian PDIP juga mencalonkan dia juga sebagai wakil presiden dari calon presiden partai PDIP, misalnya wakil dari Ganjar misalnya, yang sama notabene sama-sama PDIP, tetapi dia milih dicalonkan Prabowo, itu dia melanggar etika. Karena partainya juga mencalonkan dia, kenapa dia harus ikut partai orang lain? Sama sih sebetulnya, sama logikanya sama gitu. Sebetulnya. Jadi gini, maksudnya gini, ketika Gibran menerima lamaran dari Prabowo, sementara PDI itu juga mencalonkan wakil presiden. Betul. Kan akan berpengaruh besar ini sebetulnya dengan orang yang memilih. Artinya sama aja Gibran memusuhi partainya sendiri toh. Ya. Logika sederhananya kan begitu. Sebenarnya tidak memusuhi. Gibran harus mengundurkan dari PDI. Nah, kalau dia nggak mau mundur, berarti PDI yang memecat. Iya. Itu aja. Nah, itu jangan ada kata toh. musuh dalam selimut, berbahaya. Iya, maksud saya tadi. Kalau dia menerima, itu katanya kan secara etika itu nggak bagus toh, Mas. Iya. Partaimu mencalonkan presiden, sementara kamu diajak partai lain untuk menjadi musuhnya. Iya. Ya kan begitu.
Iya. Oke. Tetapi Apa namanya itu kalau gitu? PDI terlepas dari marah-marah 1-2 orang, ada juga tokoh PDI yang mengatakan kami bangga dari anggota PDI ternyata diajak dan dilamar oleh partai lain. Bangga kami, berarti kami punya generasi yang positif. dan itu dilakukan oleh pada saat pencapresan pemilu tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ketika Golkar berseberangan dengan ini, tetapi malah justru Pak Yusuf Kalla itu menjadi wakil yang tidak mewakili Golkar loh itu. Jadi wakilnya Pak Jokowi dan jadi wakilnya Ibu Mega. Persoalannya itu sebetulnya hampir tidak ada yang terjadi di negeri ini ketika ada suatu partai mencalonkan kadernya menjadi presiden, sementara lawannya adalah dengan dari partai yang sama. Hampir tidak ada. Entah itu dia wakil, entah itu dia presidennya. Belum pernah terjadi. Ini soal tadi itu soal etika tadi itu. Loh, dulu itu Golkar berseberangan dengan Pak Jokowi. Ya. Ikut kubunya siapa ya itu dulu ya. Tetapi Pak Yusuf Kalla jadi wakil. Tapi itu Golkar bukan tidak mencalonkan sendiri kan? Bukan ketokohannya Pak Yusuf Kalla. Maka statement dari Pak Jokowi terakhir itu menarik ya. Beliau mengatakan begini. Politik di Indonesia ini ribet. Politik di Indonesia ini ribet. Terus ya kita ini loh kok Pak Harto Jadi politik di Indonesia itu ribet kata Pak Jokowi. Karena apa? Penentu terakhir itu ada di rakyat. Ya betul. Betul Pak RT, sekarang Pak RT. Gimana Pak RT? Menurut Pak RT tadi itu? Nah, saya gini, ini ujian bagi Gibran ya. Boleh dikatakan Iman politik ya. Kalau memang Gibran menjemput takdirnya menjadi seorang wakil presiden, mungkin kalau dia diajak atau dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dia mungkin akan bersedia. Tapi sampai detik ini kita syuting, kita kan belum tahu pasti kesediaan Gibran dalam artian mau atau tidak untuk dicalonkan. Tapi kalau itu menjadi takdir dia diajak siapapun, mungkin dia akan mau. Dan itu pun nanti tergantung pada yang punya mandat, yaitu rakyat yang memilih. Jadi rakyat yang punya hak pilih itu yang akan menentukan. Jadi ini bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun yang kalau ngajak Gibran terus jadi. Nah, toh akhirnya nanti yang punya mandat untuk menjadi atau tidak jadi itu rakyat yang memilih. Nah, makanya rakyat sekarang juga diuji. Ya, diuji untuk memilih siapa yang patut dan pantas. Nah, ini saya harapkan untuk memilih dengan hati nuraninya supaya bisa memandang dengan jernih. Kalau kita pandangan dengan mata itu kan kadang suka tertipu. Kalau dengan hati, saya yakin akan lebih jernih. Nah, itu terserah rakyat nanti. Tapi saya pikir begini juga Pak Jun. Artinya saya yakin juga PDIP juga dalam hal ini nggak usah terlalu khawatir. Artinya begini maksud saya. Ketika Gibran dicalonkan untuk menjadi wakil oleh partai Gerindra, menjadi wakil Prabowo, dan PDIP mencalonkan dia juga, tentu pengaruhnya berbeda. Artinya begini, ketika dulu mungkin ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kalau dia dulu dicalonkan oleh Gerindra belum tentu jadi. Artinya di sini PDIP sudah punya kekuatan besar sebenarnya. Gibran bisa jadi kalau dia ditunjuk oleh PDIP, tapi ditunjuk oleh partai lain, belum tentu suara-suara itu akan pindah. Karena suara-suara Jokowi, kesetiaannya saya yakin juga bukan cuma pada Jokowi, tapi pada partai PDIP. Saya yakin begitu. Dan kesimpulan barangkali sebelum akhir, saya meyakini bahwa Pak Jokowi ketika menjadi wali kota 2 kali di Solo, itu atas dukungan PDI dan restu dari Ibu Mega yang menganggap Pak Jokowi itu sudah anak yang paling disayangi dan dia adalah kader terbaik. Setelah itu menjadi gubernur di Jakarta didukung sampai akhirnya menjadi presiden 2 periode. Saya yakin Pak Jokowi melihat itu dan Gibran pun pasti akan menolak ajakan dari Pak Prabowo. Oke teman-teman, kalau kita tadi ramalan nih ya bicara soal etika, keliru.
Etika, monggo teman-teman sendiri yang bisa menilai apakah kedua partai ini melanggar etika atau tidak. Karena begini, kalau Gerindra itu adalah mencalonkan Gibran, sementara Gibran bukan kader mereka, apa kabar dengan Budiman yang dengar waktu akhirnya pindah ke Gerindra? Membingungkan kan? Ya udah teman-teman, daripada bingung-bingung, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.